Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlir Rahman, NIM L1A11982 dari ruang R003 MK Pengelolaan Kawasan Konservasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan Taman Nasional Kerinci Seblat. Pada tahun 1982, pada Kongres Taman Nasional Sedunia yang ketiga di Bali, Menteri Pertanian mendeklarasikan kawasan yang sekarang menjadi kawasan TNKS seluas 1.424,650 hektar sebagai calon taman nasional. Pada tahun 1996, setelah melalui proses pengkajian dan penataan yang cukup panjang, Menteri Kehutanan mengukuhkan kawasan seluas 1.368 hektar sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor 402 tahun 2004. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang semuanya merupakan bagian hutan lindung register pada tahun 1921 sampai 1926, serta cagar alam dan swarga marga satwa yang ditetapkan dalam kurun waktu 1978 hingga 1982. Cakupan dari Taman Nasional ini yaitu meliputi 4 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Tak heran kita melihat keanekaragaman topografi dan ekosistem menjadi Taman Nasional ini memiliki bentang alam yang unik dan indah. Selain itu, kawasan Taman Nasional ini juga berasal dari hutan produksi yang dialihfungsikan menjadi hutan konservasi dan menjadi salah satu kesatuan kawasan yang kompak. Bagian terakhir hutan produksi yang masuk dalam kawasan Taman Nasional ini adalah hutan produksi Sipura Huk. Kawasan Taman Nasional ini merupakan kawasan konservasi daratan terluas di Indonesia yang dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO semenjak tahun 2004. Selain itu, Taman Nasional Kerinci Seblat juga memiliki keunikan, yakni di mana kawasan Taman Nasional ini memiliki area yang sangat luas, yaitu kurang lebih 1.368.000 hektar. Luasnya kawasan Taman Nasional ini dijadikan Taman Nasional yang meliputi 4 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, serta Sumatera Selatan. Keunikan lainnya dari Taman Nasional ini dilihat dari terdapat beberapa tipe ekosistem hutan. Kondisi iklim di TNKS ini bervariasi menurut topografinya. Tetapi secara umum, kawasan TNKS tergolong dari tipe A dalam klasifikasi iklim Scott dan Ferguson. Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki topografi berupa lembah yang curam yang membelah pegunungan Bukit Barisan menjadi 2 bagian yang sejajar. Kemudian, rangkaian bukit dan gunung, Taman Nasional ini dicirikan oleh kelerengan lahan yang sangat curam. Pada sebagian besar kawasan ini yang ketinggiannya antara 2.000 hingga 3.805 mdpl. Sebagian besar lahan ini memiliki tanah yang relatif subur dan rawan erosi. Dan juga terdapat kurang lebih dari 4.000 jenis tumbuh-tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat, di mana 60% dari jenisnya tersebut terdapat di hutan dataran rendah. Kemudian adapun flora dan faunanya, terdapat tidak kurang dari 4.000 jenis tumbuh-tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Terdapat
tumbuhan yang mendominasikan yaitu pada suku Dipterocarpaceae, Fabaceae, Laurasiaceae, Myrtaceae, dan Bombaceae. Dan juga tercatat juga sebesar 300 jenis anggrek. Berbagai jenis bambu, kayu manis, rotan, dan edelweiss yang langka. Selain itu juga terdapat juga bunga terbesar, yaitu bunga Rafflesia arnoldi, dan bunga tertinggi dunia yaitu Amorphophallus titanum. Serta flora yang langka adalah kantong semar atau disebut juga Nepenthes sp. Kemudian faunanya yang berada di TNKS ini merupakan rangkaian yang tidak terputus pada hutan hujan dataran rendah sampai ke pegunungan, termasuk hutan pinus tropis alami, hutan rawa gambut, dan danau air tawar. Kawasan ini merupakan habitat sebagian besar burung-burung di Sumatera. Terdapat lebih dari 371 jenis burung. Di antaranya adalah 17 jenis antaranya endemik Sumatera, dan lebih dari 85 jenis mamalia, 7 jenis primata, 6 jenis amfibi, dan 10 jenis reptil. 2 jenis spesies yang kunci yang fokus pengelolaannya yaitu adalah harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.